bulan. Dan adik saya nggak ngelihat bapak sama Iya sekali. dia, tahu gitu kamu ikut ya. Nggak ngelihat bapak sama sekali, udah 3 tahun yang lalu. Lihat-lihat pulang udah meninggal. Ya Allah. Apa yang mengganjal dalam hati dia? Loh, Model banget ya. kamu tuh tingginya berapa sih? 165. 165? Iya. Wow, saya 158 loh. Waktu aku kasih gaun ini mengingatkan teman aku Patricia Gao. Patricia Gao. Betul, cantik sekali. Ya keren loh. Kamu gak pernah nyoba jadi model? Enggak, Kenapa? Bagus loh. kurang pede aja. Gak pede. Iya. Tapi kamu seorang penyanyi? Enggak, Bukan. bukan. Tapi suka bernyanyi. Iya, hobi saya menyanyi. Oke, megang mic-nya kata, nah gitu. Ingat ya. Dari tadi juga gua ingetin. Jadi ini tuh ada fungsinya kalau ketutup jadi nggak maksimal. Seperti ini ya. Iya. Tadi kamu datang dengan siapa? Kakak, Kakaknya dia mana? Boleh kak sini gabung yuk. Sini gabung. Kakak nomor berapa itu? cuman 2 bersaudara. Oh gitu, Iya. beda usianya berapa 9 tahun? tahun. Oh iya, Iya. tapi kalau udah dewasa mah kayak sepantaran aja jadinya ya. Iya. Kamu kerja, Kerja. bidang apa kerjanya? Jadi admin di PT Tangga Mas. Jadi admin. Iya. Halo, apa kabar? Saya Irfan. Siapa nama kakaknya? Novi. Novi, saya Novi sini. Jadi cuma 2 bersaudara. Ya, Beda 9 tahun ini. bedanya 9 tahun. Tinggal di mana? Tinggalnya di Bekasi. Di Bekasi. Aslinya Blora. Aslinya Blora. Blora. Orang tua semua di Bekasi juga. Orang tua di Jawa di Blora. Tapi bapak udah nggak ada. Ibu di Blora. Ibu di Blora. Kenapa ibu nggak di sini juga? Belum bisa ke sini. Belum bisa. Jadi kalian tuh ceritanya merantau ke Jakarta. Iya. Bapak meninggal kapan? Februari tanggal 17. Baru. Apa kegiatan Bapak sehari-hari? Bapak tukang bangunan di Kalimantan. Jauh-jauh sekali Iya. kerja di Kalimantan Bapak. Kerjanya di Kalimantan. Sudah berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun. Berangkat berarti 3 tahun lalu. Iya 3 tahun lalu sampai sekarang tuh nggak pulang gitu. Nggak, Pulang-pulang iya. udah nggak ada. Meninggalnya di sana. Meninggalnya Iya. di Kalimantan. Hah? Gimana ceritanya sebentar? 3 tahun lalu Bapak izin ke Kalimantan pergi. Abis nikahin saya, Oh 3 tahun lalu kamu pun menikah. Ya. Habis nikahin. seminggu kemudian Bapak berangkat ke Kalimantan. Sebentar. Sebelumnya tinggal di Blora semuanya. Semuanya Iya. di Blora. Bapak Blora. memutuskan kenapa pergi ke Kalimantan. Sebelumnya emang kerjanya di Kalimantan. Kembali untuk menikahkan Nikahannya. kamu. Iya. Setelah menikahkan kamu kembali lagi ke Kalimantan. Nganter ke sana enggak? Enggak, saya udah balik ke Bekasi. Pergilah Bapak ke Kalimantan, Ibu di Blora, kalian berdua di Bekasi. Iya. Iya. Kemudian apa yang terjadi dengan Bapak di sana? Sebelum itu, seminggu sebelum Bapak sakit itu telepon. Bilang, Mbak boleh transfer uang enggak? Bapak sakit katanya. Sakit apa? Aku bilang, periksa aja Pak, aku bilang. Terus habis itu aku kirimin uang buat periksa, tapi belum ada perubahan. Ya. Terus habis itu 3 hari lagi minta kirim lagi kan. Heeh. Mbak belum ada perubahan katanya. Terus habis itu masih panas dingin terus kan. Keluhannya hanya panas dingin saja. Terus Terus habis itu pas telepon video call mukanya Bapak itu udah berubah. maksudnya berubah? Bener-bener Bapak udah itu kan berubah. dari yang seger, keker terus kayak seger aja gitu kan. Kan tukang bangunan tuh kan biasa Iya, emang iya. keker banget. Iya. Bapak tuh seperti itu. Iya, Bapak seperti Tiba-tiba itu. pas video call Langsung kurus. Berubah. Kayak aku aja nggak kenalin itu Bapak. saking kurusnya, Saking kurus. saking berubahnya. Memang video callnya jarang. Jarang kayak kadang seminggu sekali, kadang teleponan biasa nggak video call. Jadi Cuman turun- pas sakit itu kan sering video call. Pas video call pertama minta kirim uang itu masih Belum seger. seperti itu? Belum. Hah? 3 hari kemudian udah seperti itu. Makanya ini Bapak aku sampai kaget terus di hari itu juga aku bilang udah ke rumah sakit aja. Terus Udah di rumah sakit, di rumah sakit itu seminggu. ya apa kata dokter? TBC. Oh
Bisa turun drastis gitu ya? Iya, Secepat itu? secepat itu. Oke. Ada yang nyusul ke sana Saya sama suami nyusul ke Kalimantan. supaya nengok bapak karena Iya. saking kagetnya kamu. Saking kagetnya terus nggak sembuh-sembuh, pikiran saya mungkin di Kalimantan nggak memungkinkan lah rumah sakit Mungkin atau mau- gimana. Mau ada niat- dipindah ke sini niatnya kan. Pergilah kamu berdua dengan suami. Iya, mau jemput bapak. Sempat ketemu. Ketemu, saya Kondisinya sampai memang kurus sekali. kurus banget. Padahal badannya yang dari seger banget, keker gitu tiba-tiba langsung kurus. Sampai saya nggak kenalin itu bapak saya. Dan betul yang di video call dengan asli Iya. itu sekurus itu. Sekurus itu. Berapa lama di sana? 3 tahun. Enggak, pas ke Kalimantan bertemu dan bapak kondisi sakit, berapa Jam hari? 11 siang kan saya nyampe. Sorenya bapak drop. Malamnya jam 2 bapak nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untung aja kamu sempat sana ya. Sempat ketemu. Bapak cerita keluhannya seperti apa? Nggak bisa ngomong. Kenapa? Udah Padahal sebelumnya 3 hari yang sebelumnya masih bisa ngomong. video call itu Video call masih ngomong dan bilang, Mbak bapak susah nih makannya, dia bilang. Kenapa? Aku bilang makan paksain, penyakit itu kayak harus maksa makannya. Dilawan. Dilawan aku bilang. Iya tapi nggak bisa masuk nasi, dia bilang. ketika kamu sampai sana bapak sudah di rumah sakit, Di rumah sakit. sudah tidak bisa berbicara. Nggak bisa berbicara dan nggak bisa duduk sendiri, harus didudukin. Tapi sadar. Sadar. Tapi dropnya drastis banget, cepat Iya, sekali. sorenya itu langsung drop, langsung pasang selang segala macam kan. Terus dokter saranin udah ke ICU gitu kan. 2 subuh meninggal. Jam 2 meninggal. Terus habis itu saya bawa balik ke Jawa. Pakai pesawat, Kayak pesawat. bawa jenazah. Rasanya Niatnya mau jemput biar, ayo pak jemput pulang gitu kan. Tapi ini jemput sama jenazah. aduh. Dan perjalanan dari Kalimantan ke Jakarta kebayang itu ya. Bapak dibawa dengan petinya pasti. Iya, iya. Di Surabaya, sampai Surabaya. Habis itu ke perjalanan Surabaya. ke tempat saya masih 6 jam. Naik ambulan. Dan adik saya nggak ngelihat bapak sama Iya sekali. dia, tahu gitu kamu ikut ya. Nggak ngeliat bapak sama sekali, udah 3 tahun yang lalu. Lihat-lihat pulang udah meninggal. Ya Allah. Apa yang mengganjal dalam hati dia? Apakah ada cerita atau janji Bapak yang belum terpenuhi? Bapak bilang, katanya mau ngulain dia. Nguliahin Iya, tahun ini. rencananya. Bulan Februari kemarin harusnya. Tapi Allah udah manggil bapak duluan. Sebenarnya bapak bilang katanya ya nanti mbak nanti tahun inilah adik kuliah katanya. Oh iya ntar bantu ya pak, aku bilang. Iya katanya. Terus habis itu kan rencana mau pulang kan tahun ini. Lebaran maunya pulang. Bapak tuh, Bapak udah bilang saya mau pulang ntar ya pas Lebaran. lebaran kita Aduh. ngumpul bilang. dan mau ngeluahin Ya ngelain adik. terus, Terus tapi terus kenyataannya udah ya apa dipanggil. sudah takdirnya seperti Iya. itu. Terus kuliah kamu gimana? Tetap akan dilakukan? Iya, insya Allah dia akan berjuang sendiri, kerja sambil kuliah. Cita-cita Bapak soalnya ya, Iya, kebayang ya Bapak di Kalimantan sana berjuang mati-matian untuk memenuhi janji kepada dia. Untuk menjadikan dia seorang mahasiswi. Sedih lagi, tanggal 17 Bapak meninggal, tanggal 20 saya ulang tahun. Ya, Kado, udah kado yang ya nggak bisa dilupain. tapi setidaknya sudah melakukan yang terbaik. Ya. Jika kamu tidak pergi ke sana tapi kayaknya penyesalannya besar sekali ya. Kamu masih beruntung dibanding dia yang belum bertemu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting doakan. Ya. Bapak pekerja keras itu luar biasa. Ibu gimana sendiri nggak apa-apa di sana? Iya. Jaga di rumah, aku ajak ke sini nggak mau ibu. Ya udah. Jaga rumah aja katanya. Emang ditakdirkan wanita-wanita hebat yang ada di sekitar Bapak. Kita berjuang malam hari ini ya. iya, Mudah-mudahan rezeki malam hari ini untuk kuliah kamu iya.
Itu tujuannya. Biar Bapak juga, soalnya Bapak pernah pesan, Dek kalau bisa ikutlah acara di TV, katanya gitu. Gitu. Jadi ini kamu Nyanyi-nyanyi, mewujudkan diajar. cita-cita. Iya. Jadi walaupun kamu bukan penyanyi, kamu paksakan. Bismillah. Kita mulai. Untuk Bapak kamu. 1 jutanya mohon izin pegang dulu. Dia bersiap. Bersama dan kakak tercinta pilih dangdut, mania atau dadakan. Mudah-mudahan rezeki malam hari ini bisa menambah-nambah biaya kuliah yang seperti dicita-citakan oleh Bapak. 2 cita-cita kamu wujudkan malam hari ini. Cita-cita untuk kuliah dan juga cita-cita tampil di TV. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dangdut. Dangdut. Ya. Karena kamu bukan penyanyi ya. Iya. Dangdut tahu kan? Tahu. Saya akan memberikan pilihan lagu-lagunya. Pilih 1 saja. Iya. Mudah-mudahan di antara 3 minimal ada 1 yang kamu bisa. Siap Dea? Siap. Pilihan lagunya adalah Kisinan 2, Kartoyono Medot Janji, Tenda Biru. Kartonyono Medot Janji. Langsung nih, saya hitung dulu. 1, 2, 3, apa? Kartonyono Medot Janji. Monggo. Ayo. Silakan. Ya. Ambil nadanya. Kita ke situ yuk. Monggo. Ikutin aja gak apa-apa. Aduh. Tuh buat kuliah aja berjuang luar biasa. Kalian harus kuliah juga ya. Udah selesai juga kan ada ya? Aku belum. Oh Masih sedang kuliah. Udah lulus. Oh tapi masih gini ya? Oke. Ya, kenapa masih gini? Bercanda. Yaudah kasih informasi udah belum sih kalian tuh? Belum. Ayo sekarang. Iya, oke. Buat pemirsa yang ada di rumah nih, sekarang kamu tetap bisa nonton Bintang Dangdut Dadakan di mana saja. Caranya gampang banget loh. Gimana? Cukup scan QR yang ada di sini. Ada di sini ya. Nikmati keseruan DMD Panggung Rezeki kapan saja dan di mana saja melalui RCTI Plus. Buat semuanya yang lagi nonton sekarang di rumah yang mau banget buat daftar DMD Panggung Rezeki, caranya gampang banget. Kalian tinggal angkat handphone kalian, buka kameranya dan scan barcode yang ada di sini. Isi form yang ada dan kirimkan video kalian bernyanyi sebagus-bagusnya, gratis. Dan ternyata masih banyak banget yang ketinggalan nonton DMD Panggung Rezeki. Tapi nggak usah sedih karena kalian bisa nonton ulang di aplikasi RCTI Plus. Caranya download aplikasi RCTI Plus di App Store atau di Play Store sekarang juga. Gratis. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Mas Ganteng, aku boleh nanya. Tebak ya apa yang aku tanya. Kenapa kalau jarum ujungnya lancip? Tahu nggak? Soalnya kalau ujungnya sayang kan kita. Tadi udah dapet nomor aku kan? Hello. Katanya Mas Ganteng mau sleep call sama aku malam ini. Hey. Kenapa sih? Balik gak? Balik. Tuh lihat tuh. Balik gak? Gak ada kapoknya ya. Denada tadi sudah banyak yang laporan loh fans-fansnya loh. Tapi Mas Ganteng pilihnya aku. Tadi bisik-bisik, udah sama aku. Balik gak? Iya. Dena. Den. Selamat malam. Itu tuh lihat tuh kelakuan tuh. Ada apa ya di situ? Gak itu kelakuan laki lu tuh. Lu lihat tuh. Sini mbak. Tuh. Sini mbak. Misi ya mbak. Aku udah ngingetin orangnya loh. Ini ada apa gitu di situ? Kak Dena, Mas Ganteng godain aku. Dia ngajak-ngajak sleep call aku, Mas Dena. Manipulasi. Mas Dena. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Godain gimana dia? Godain aku. Godain gimana dia? Kenapa? Godain mereka pegang-pegangan tangan. Terus Iya. udah gitu cinta-cintaan gitu. Lep. Terus katanya Mas Ganteng mau buatin aku lagu.
Abis itu dia mau ngajakin aku dinner besok. Bener-bener. Enggak.